Dia oknum pengacara yang terkenal. Cukup Wih, terkenal. lawyer. Siapa tuh? Ini kan kita kalangan lawyer juga. Sama dia kayak frustasi banget Kak. Frustasi terpuruk orang yang selama ini ngedukung aku, yang selama ini ada buat aku, ternyata dia yang hancurin diri aku sendiri. Kayak kebahagiaan yang sedikit tapi Jadi hancurin. semu. Iya. Kebahagiaan semu ya Iya, jadinya. betul. Disakitinya bertubi-tubi. Di situ aku udah mulai down lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk cari kerja di daerah Jakarta Selatan. Yang kamu kabur itu. Betul. Dan di situ tanpa perseizinan orang tua, aku langsung lari ke Jakarta Selatan nyari kosan. Dan kebetulan juga aku kan ada teman kenalan di Jakarta Selatan, itu dia nyariin kos, aku bantu nyari. Karena aku nggak mungkin dong dari Jakarta Barat lontang-lantung tiba-tiba ke Jakarta Selatan nggak ada tempat tinggal. Iya. Apalagi ibaratnya aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga semuanya. Akhirnya aku tinggal lah, dapat nih kos. Iya, cuma sepetak aja sih Kak. Namanya juga baru banget lulus sekolah kan. Aku akhirnya di situ. Nah, kehidupan aku di Jakarta Selatan udah mulai normal. Udah mulai, Kamu kerja apa? oke. Aku belum kerja di situ saat itu. Itu terus uangnya dari mana kehidupannya? Aku kenal orang. Oh, dibiayain. Iya, betul. Pacaran. Kita nggak pacaran. Nah. Dia suami orang, lebih tepatnya. Oh, kenalnya di? Kenalnya aku jadi teman aku yang di Jakarta Selatan ini nyari aku kos. Nah, orang ini tuh punya kenalan si abang ini. Dia oknum pengacara yang terkenal. Cukup terkenal. Lawyer. Siapa tuh? Ini kan kita kalangan lawyer juga. Yang pakai cincin, bukan? Oh, bukan. Kalau itu aku sering ketemunya di klub. Siapa? Adalah, tapi dia masih mau lanjut ke S3-nya dia. Oh, udah tua? Umur 40 tahunan. Oh, muda dong. Iya, betul, masih muda. Udah punya istri ya? Dia awal aku kenal udah punya istri, lalu dia bercerai. Dan Tinggalnya di sekarang mana? dia di Bangka. Tapi dia punya tempat tinggal di daerah Tebet juga sih. Di daerah Tebet. Terus habis itu kita ketemunya di daerah Cibubur. Karena teman aku yang kenalin ini ada cowok. Zar. Flor. Zar. Nah, terus habis Zar. itu, oke, Zar. Nah, terus habis itu si teman aku ini sebutlah namanya KE. Ya, tadi saya pengacara kan mungkin berada lah, punya mobil, punya rumah, tajir. Awalnya aku kenal orangnya pelit banget. Selicik-licik kayak aku aja buat ngeluarin duit dia. Kenapa kamu lanjutkan kalau udah tau pelit? Karena aku mikirnya aku di Jakarta Selatan, uang dari mana Kak? Untuk makan, bayar kos. Cari yang lain lah, say. Aku udah bekerja, udah nyari, maksudnya kan nggak seperti dia yang pekerjaannya tetap gitu. Maksudnya cari cowok lain, jangan dia kalau dia pelit. Aku susah sih, karena awal kenal sama dia, dia tuh kayak royal banget ke aku. Kayak aku kemana-mana diwajibin naik mobil, nggak boleh motor. Awalnya. Iya, awalnya. Kayak, adek jangan naik Grab motor, nanti adek kenapa-napa. Dia bilang gitu, aku bilang, emang kenapa-apanya bang? Aku bilang gitu kan. Nah, terus habis itu, dia kayak bilang, udah abang pesenin aja ya, Grab car. Grab car yang premium, nggak boleh Grab car yang hemat, nggak boleh Grab car yang segala macam, harus yang Kenapa nggak premium. dimobilin aja, dimodalin mobil? Itu mau direntalin mobil aku, tapi karena berhubung aku ilfeel, jadi ya udah. Jadi nggak lama? Nggak lama sama dia. Sempet begituan sama dia? Sempet dong Kak. Jadi aku ceritain waktu aku kenal nih. Jadi kita kenal di daerah Cibubur, di restoran gitu, restoran yang udah agak sepi tapi enak. Nah di situ aku awal kenal dia kayak, oke juga nih orang. Kelihatan tampangnya royal, baik, terus mengayomi. Kayak bos-bos gitu? Betul banget, kayak so sibuk banget. Punya ajudan nggak? Punya asisten? Dia waktu ketemu aku sendiri. Bahkan dia ketemu aku aja naiknya busway Kak, saking pelitnya. Astaga, kataku. Terus temen aku. Disclaimer ya, gak semua pengacara kayak gini ya. Hanya oknum tertentu. Terus teman aku si Kak ini bilang, kamu tuh jangan terlalu pelit dong. Ini tuh diri kamu sendiri, kamu tuh lagi bertemu sama cewek. Masa iya naik busway? Digituin karena mereka teman deket tuh, si KE dan si Bang A Karena ini. nggak punya mobil atau nggak mau bawa mobil? Dia punya mobil banyak Kak. Karena di rumahnya di Belitung itu Kak banyak Kak. Makanya itu aku kayak, wah ya udahlah. Chinese? Enggak. Lokal? Ya kayak aku aja. Oke. Kayak aku orang Indonesia asli gitu, yang bener-bener ibaratnya ya dia di Belitung, aku orang Jakarta asli gitu aja.
Nah, Jadi tapi dia punya rumah kan di Jakarta kan? Jakarta punya rumah, di Belitung sana punya Berarti rumah. tajir lah, Say. Betul. Tapi Kenapa Pelita Harapan ya? karena dia pernah cerita sama aku, dia pernah dibodoh-bodohin cewek. Oh, Jadi itu trauma. iya, harusnya kan nggak usah trauma ya, kan duitnya Iya, banyak. bener. Kenapa harus trauma? Bisa dicari satu Makanya perkara aja bisa itu, banyak, ratusan juta. makanya. Nah, terus habis itu kita kenal lah tuh. Dia awalnya kayak, "Adek mau makan apa? Pilih aja, pilih mau makan apa aja." Ya aku emang dasarnya aku pengen ngetes nih, kalau gue pesen yang paling mahal dia bakalan ngomong, jangan itu terlalu mahal. Dia bakal ngomong kayak gitu atau enggak? Aku pesan yang paling mahal di situ. Aku pesan, ternyata dia nggak komen nih. Ya udahlah, kita makan Gengsi ngobrol-ngobrol. lah, Say, kalau dia komen. Namanya juga awal kenal ya kak. Heeh. Nah setelah itu dia kayak nanya-nanya nama aku siapa, terus habis itu aku tinggal di mana. Ya dia nyari data diri aku lah. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bego, nyebutin nama asli aku yang Zara ini. Ya aku bilang aja ke dia kayak, oh nama aku Ina, aku bilang gitu. Aku tinggalnya Jakarta Selatan, tinggal sama siapa? Aku tinggalnya ngekos, aku bilang gitu. Kosan kamu siapa yang bayar? Nggak ada. Ya udah nanti abang aja yang nafkahin adik ya. Dan dia bilang gini kak, kamu ada cowok lain nggak selain aku? Nggak ada, karena emang aku belum kenal cowok sama sekali, belum pacaran sama sekali gitu. Dan dia kayak bilang, oh ya udah, adek nggak munafik kan orangnya. Aku tahu nih tujuan dia nggak munafik karena aku sebelumnya udah kan sama sepupu, jadi aku udah paham nih kata-kata dia seperti apa. Nggak mungkin orang ngasih uang tapi nggak ada yang dia minta. Embel-embel. Iya betul. Dan aku bilang enggak kok, aku nggak munafik. Aku bilang gitu karena aku udah merasakan selebihnya yang dulu sama sepupu. Jadi udahlah, udah terlanjut kotor juga gue, udah terlanjut terjun juga. Ya udahlah, ini untuk kehidupan gue juga. Dan akhirnya aku bilang enggak munafik bang. Ya udah, abang juga nggak munafik deh. Dia bilang gitu. Abang nggak mau ada kemunafikan di antara kita. Dia bilang gitu. Nah, aku langsung jawab, iya bang, tenang aja, enggak. Nah, karena di situ restorannya udah tutup, udah mau tutup lah, udah di jam 10:30 malam, akhirnya dia pesenin aku Grab. Dan di situ kita satu mobil bareng, dia nganterin aku ke Jakarta Selatan, ke kos aku. Dia biar tahu juga, tapi aku nggak ngasih letak kos aku di mananya. Tepatnya. Iya, karena aku nggak mau sedetail itu, karena dia bukan siapa-siapa aku, dan kita belum ada hubungan. Dan setelah itu dia pulang, dan dia ngechat nih, awalnya nelfon aku. Abang udah sampai rumahnya, segala macam, dia mau mandi bilang ke aku, dia mau ini mau itu, dia bilang ke aku, kata aku gini, gue bilang kan siapa-siapa ya, tapi kenapa dia begini? Kok aku jadi mulai risih, tapi aku juga butuh aku butuh uang untuk kehidupan aku di Jakarta Selatan ini. Dan di saat itu dia kayak aku tanya, emang abang statusnya apa? Karena aku nggak mau dong ibaratnya suami orang. Terus dia bilang gini, abang udah menikah tapi abang udah bercerai. Kenapa bercerai? Namanya juga udah nggak jodoh. Nah, aku bingung maksudnya kenapa udah nggak jodoh. Kalau udah nggak jodoh berarti ya udah, jodohnya udah habis. Aku bilang gitu. Aku bilang gini, nggak mungkin dong jodoh nggak jodoh, maksudnya emang udah nggak jodoh, tapi problemnya tuh apa? Atau dia yang bermasalah, atau si perempuan istrinya ini yang bermasalah? Triggernya, Nah, masa iya udah nggak jodoh tiba-tiba makanya bubar itu jalan. Iya, kan nggak lucu ya, tiba-tiba kayaknya kita udah nggak jodoh deh, udah deh kita Mungkin bubaran dia nggak aja. mau cerita. Nah itu dia, dan aku juga nggak mau terlalu percaya sama dia. Dia tuh kayak bilang istrinya begini. Aku ya bodo amat, aku sebagai perempuan paham betul dong, kayak laki-laki tuh banyak aja otak licik Iya, dan otak bajingan. betul. Aku kayak ya udahlah, kayak bodo amat, gue nggak mau permasalahin lu, yang penting lu duda bukan suami orang, maksud aku gitu. Karena aku punya ketraumaan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan Sepupu udah beristri juga, dan sekarang alhamdulillah duda. Nah dia tuh kayak terus-terusan ngajak aku ke Bali, terus ngajak ke Bandung, terus Nah itu kamu nggak tuh pas di Bali sama di Bandung? awalnya nawarin dulu dia kak, nawarin dia tanya kamu suka traveling nggak? Aku suka buat jalan-jalan, aku bilang gitu. Kapan-kapan kita ke Bali yuk dek. Nah terus habis itu aku bilang gini, kayaknya nggak usah ke Bali dulu deh. Aku juga takut kak, karena aku baru kenal dia tiba-tiba pergi jauh. Aku takut nanti aku dijual, aku diapa-apain. Kan aku juga kayak, gue nggak mau bodoh, aku bilang gitu. Udah, kalau misalnya dia mau ngajak gue keluar kota, minimal Bogor dulu. Kalau Bogor gue nggak diapa-apain, baru udah ke Bandung atau kemana. Pokoknya daerah-daerah deket-deket sini dulu dah, jangan nyebrang-nyebrang dulu gitu. Dan akhirnya dia setuju. Kita ke daerah Bandung langsung. Nginap. Iya, nginep. Di situ kita pergi bertiga, karena si KE ini yang kenalin aku sama dia. Nah, karena anaknya si KE ini ada yang pendidikan di Bandung. Jadi ada tempat tinggal dia, dan kita misah. Karena yang aku bilang tadi, dia kan orangnya pasti ada embel-embelnya. Dan aku bilang, kayaknya kita nggak usah tidur nyatu deh. Maksudnya biar aku kayak pengertian aja ke dia. Mungkin dia gengsi ngomong ke aku atau apa kan. Kayak aku bilang gitu aja ke dia, kayak
udah mending kita nyari penginapan lain aja, kita nggak usah bersatu sama KE ini, aku bilang gitu. Nah setelah itu dia bilang ya udah deh kita nyari penginapan daerah sini aja. Nah kita nginep tuh di salah satu hotel di daerah Bandung. Itu hotelnya bagus banget, mewah banget, bener-bener mewah banget. Aku kayak baru pertama kali diajak cowok ke hotel yang bener-bener mewah, kayak aku Dia yang milih hotelnya. iya, kayak dia ngerti banget, dia tuh orang bersih banget, Kak, bersih banget. Bahkan ada noda di stang di setirnya dia tuh, setir mobil, dibersihin. Dek, bawa tisu basah nggak? Bawa, sini tisu basah, dilap. Kayak bener-bener nggak mau kotor sama sekali, Kak. Nah akhirnya dia lagi check in tuh, aku ngeliat sekeliling hotelnya bagus banget, penuh dengan bunga, Kak, kayak vibes tuh kayak bener-bener khusus pasangan suami istri. Dan dia bilang gini, Honeymoon banget ya. bener, karena tuh, jadi gue berasa kayak istri orang. Dan di situ dia bilang, adek nanti kalau ditanya bilang aja istri abang ya. Dia bilang gitu, lah kan KTP kita beda. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Bilang aja dia belum perbarui KTP atau apa. Udahlah, intinya pikiran bulus dia banyak banget. Aku iyain aja dong. Nah, kita naik lah tuh ke lantai 4, karena emang kamar kita di lantai 4, di nomor 121 tuh. Nah, terus Ingat ya. Oh, inget banget aku. Sampai detail-detail isi kamarnya juga aku inget. Iya. Harga kamarnya berapa jutaan kali ya? Harga kamarnya sekitar semalam tuh 3 jutaan. Itu emang bagus banget, Mewah menurut ya? aku bagus banget dah. Terus abis itu, di dalam kamarnya itu, bener-bener ada bed up, ada shower. Aku kayak mikir, rumah gua aja nggak begini kamarnya. Kok ini bisa begini sih? Cakep banget. Kamu mikir nggak pada saat itu, wah gua pasti bakal dipakai nih. Aku bukan mikir lagi, karena aku udah percaya diri Udah ready. banget. Udah ready banget. Aku udah ready banget kayak, adalah gue mau dieksekusi bagaimanapun itu gue terserah, yang penting duit ada buat gue. Aku mikirnya gitu.